Halo sahabat, apa kabar? Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 10 September 2021. Bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya, serangkaian informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Baik, berikut kami hadirkan Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baik sahabat, untuk informasi pertama kita coba buka catatan dari Sidoarjo. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Pemkab Sidoarjo masifkan vaksinasi pelajar seiring dimulainya PTM terbatas. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan Dinkes setempat gelar vaksinasi pelajar SMA, SMK, Alia, dan sederajat dengan kuota 4.000 pelajar untuk dosis pertama menggunakan vaksin Sinovac. Kegiatan dilakukan di GOR Delta Sidoarjo pada Senin 6 September 2021 mulai jam 8 pagi sampai selesai. Vaksinasi pelajar ini seiring dengan penerapan pembelajaran tatap muka PTM di Kabupaten Sidoarjo yang telah dilaksanakan secara terbatas. Dr. M. Atoila, Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo yang ditemui di lokasi vaksinasi pelajar menyampaikan, selain pelajar SMA, SMK, dan Alia, untuk pelajar SMP juga dilaksanakan di masing-masing sekolah atau di puskesmas terdekat. Ya, untuk kegiatan hari ini yang kita laksanakan di GOR dari Pemkab Sidoarjo, kita melaksanakan vaksinasi untuk pelajar, khususnya yang di GOR ini adalah untuk SMA dan SMK. Kita bekerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait pesertanya, kemudian kita laksanakan di GOR ini. Untuk pemberiannya kita berikan dosis 1 Sinovac, kemudian peserta target kita 4.000 untuk hari ini. Sebetulnya untuk pelajar ini dari puskesmas juga hari ini melaksanakan juga di SMP SMA di wilayahnya masing-masing juga. Kalau yang di GOR nanti dosis keduanya kita laksanakan di GOR juga. Jadi kita pelaksanaannya seperti pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah itu. Tapi kalau yang di GOR ini itu sudah dikoordinir dari cabang Dinas Pendidikan. Sahabat, sebelumnya pemerintah provinsi Pemprov Jawa Timur terus melakukan percepatan vaksinasi dengan memaksimalkan dropping vaksinasi ke kabupaten kota di Jawa Timur. Hal ini sebagai dukungan terhadap kebutuhan percepatan untuk pembelajaran tatap muka PTM terbatas secara bertahap. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Sahabat, hari ini berbagi kabar pemerintah Kabupaten Sidoarjo masifkan vaksinasi pelajar seiring dimulainya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Baik, kita beralih ke Blitar. Ada rekan Kirana Nisa dari Mardika FM. Kali ini berbagi kabar ratusan warga sekitar PIPP dan wisata MBK mendapat bantuan dari Presiden. Selengkapnya Kirana Nisa, silakan. Bantuan Presiden berupa paket sembako ini disalurkan jajaran Polres Blitar Kota Kamis 9 September 2021. Diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19 di sekitar wisata Makam Bung Karno MBK dan PIPP Kota Blitar. AKBP Yudi Heri Setiawan Kapolres Blitar Kota mengatakan bantuan ini diterima saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Blitar 7 September lalu. Setidaknya ada 600 paket sembako yang diberikan Presiden untuk pedagang dan abang becak di sekitar wisata MBK dan PIPP yang terdampak kebijakan PPKM. Indonesia pada waktu dia datang ke Kota Blitar, kami mendapatkan sebanyak 600 paket dan hari ini kita distribusikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang akan kita distribusikan mulai hari ini sampai dengan besok sebanyak 600 paket.
Penyerahan bantuan sembako ini juga disambut puluhan pedagang. Sri Siti Utami, salah satu pedagang kerajinan di PIPP, mengaku sangat bersyukur menerima bantuan Presiden yang diserahkan Polres Blitar Kota. Menurut Sri, selama sektor pariwisata ditutup, pihaknya sangat kesulitan menata ekonomi sehari-hari sebab pemasukannya bergantung pada jumlah pengunjung di wisata MBK. Kerajinan terus pripun niki dodolane nggih macet to, Pak. kan itu pripun rasane? Alhamdulillah adem, ayem, tentrem, matur nuwun. Nggih lek kula suwun benjing melih. Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM. Tadi berbagi kabar ratusan warga sekitar PIPP dan wisata MBK mendapat bantuan dari Presiden. Baik sahabat, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini masih dari Blitar ya. Ada rekan Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Blitar lakukan monitoring pembelajaran tatap muka. Selengkapnya Fatan Hadi, Risma Erina, silakan. Sebagian SD negeri di Kota Blitar sudah mulai kembali pembelajaran tatap muka pada Kamis 9 September 2021. Wali Kota Blitar Santoso langsung melakukan monitoring di beberapa sekolah seperti di SD Kepanjen Lor dan SD Sananwetan 3. Setelah melakukan monitoring, Santoso mengatakan sudah banyak SD yang mulai pembelajaran tatap muka karena kesiapannya sudah terpenuhi seperti izin orang tua, guru sudah divaksin, persetujuan komite sekolah dan lain-lain. Meski demikian, Santoso juga berpesan agar dari sisi proses pembelajarannya tetap sesuai petunjuk level 3. Salah satunya pembelajaran tidak lebih dari 2 jam. Tentunya sudah banyak yang mulai PTM karena memang kesiapannya pertama surat izin dari orang tua juga sudah dibolehkan, kemudian guru-gurunya juga sudah divaksin, persetujuan dari komite sekolah juga sudah ada sehingga sekolah sudah bisa melaksanakan PTM. Santoso menambahkan hasil pantauannya, semua sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kedepan ia berharap kualitas pembelajaran di Kota Blitar mulai dibangun kembali. Karena sudah hampir 2 tahun belajar di rumah. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Blitar lakukan monitoring pembelajaran tatap muka. Baik sahabat, kita beralih ke Madiun. Untuk informasi selanjutnya, ada rekan Amanda dari Sora Madiun. Hari ini berbagi kabar pembelajaran tatap muka terbatas terus dipersiapkan. Pemkot Madiun kejar vaksinasi untuk pelajar. Selengkapnya Amanda, silakan. Persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Madiun terus dimaksimalkan. Salah satunya terkait capaian vaksinasi untuk pelajar. Setidaknya sudah ada 6.653 pelajar di Kota Pendekar sudah dilakukan vaksinasi dosis pertama, sedang 850 lainnya sudah selesai dosis kedua. Artinya ada 7.503 pelajar yang sudah dilakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua. Wali Kota Madiun Maidi menuturkan tenaga pendidik dan kependidikan saat ini telah tuntas divaksin. Saat ini giliran vaksinasi pelajar yang terus digencarkan sebagai salah satu syarat pembelajaran tatap muka. Dirinya menyebut vaksinasi pelajar saat ini menyentuh angka 50%. Adapun sesuai peraturan yang ada, pelaksanaan PTM untuk daerah level 3 untuk SD SMP dibatasi maksimal 50% dari kapasitas kelas. Kemudian untuk SDLB, MILB, SMPLB, MALB diperbolehkan 62-100% dengan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Serta untuk PAUD maksimal 33% dengan jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Berbagai vaksinasi remaja memang sudah dan terus berjalan, seperti vaksinasi pada saat HUT Pramuka, vaksinasi massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN, dan vaksinasi di SMP Negeri 13 beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Madiun Maidi juga sudah menginstruksikan untuk menyelesaikan vaksinasi di sekolah dalam satu kawasan, seperti SMP Negeri 13, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3 Kota Madiun. Sudah siap, sudah siap. Sekarang aja sudah siap sebenarnya. Bapak Ibu guru itu udah ngejel aja ingin masuk. Untuk durasi pertemuannya sendiri nanti gimana Pak? Durasinya sesuai kayak level 3. Level 3 kan 50% toh. Kalau 50% sehari masuk, sehari libur. Sehari masuk, sehari libur. Jadi kalau di sini itu sekelas umpamanya isinya 30 ya. 30 berarti nanti diisi 15. Nah,
jamnya kita kurangi. Di samping jamnya kita kurangi, dia biar tidak buka masker, tidak usah kantin sementara tutup dulu, tidak usah makan. Kira-kira untuk siswa SMP sudah berapa Pak yang sudah divaksin Pak? Ya sudah 50%. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, PTM terbatas terus dipersiapkan Pemkot Madiun kejar vaksinasi untuk pelajar. Sahabat, informasi tadi sekaligus menutup Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 10 September 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa radio LPPL yang juga menyiarkan program ini secara serentak. Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Wolopati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.